Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul NKRI dan sejarah berdirinya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Khalifah Madia Putri dan adapun rekan-rekan kelompok saya yang bernama Aisyah Nurlela Sari, Arjuna Alif Prakasa, Gendis Ayu Pratama, Lady Kirana Lintang Angkasa, Lulu Izan Ahlah, Muhammad Yaser, Muhammad Rasya Firgiawan, dan Yuliasi. Baiklah, kita akan mulai presentasinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah bentuk negara yang menganut sistem pemerintahan kesatuan di bawah satu pemerintahan pusat. NKRI merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 17.000 pulau dari Sabang hingga Merauke, 1.340 suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Secara konstitusional, NKRI dibentuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasar pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan keberagaman dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bentuk negara kesatuan dipilih agar Indonesia dapat tetap bersatu dalam keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki berbagai karakteristik yang memperkuat identitasnya, termasuk keberagaman sumber daya alam, kekayaan budaya, serta sistem pemerintahan yang stabil. Dengan potensi yang besar, Indonesia terus berusaha membangun dan berkembang untuk kesejahteraan rakyatnya, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Nah, secara letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Manfaat dari letak geografis Indonesia yang strategis dapat menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang strategis, memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, memungkinkan interaksi budaya dari berbagai bangsa, dan kaya akan sumber daya laut dan hasil bumi. Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. 2. Lambang Negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap elemen dalam lambang ini memiliki makna atau arti yang filosofis dan mendalam, mencerminkan dasar negara Pancasila. Makna lambang Pancasila yaitu Garuda, yang artinya melambangkan kekuatan dan kebesaran. Yang kedua, perisai di dada Garuda, yang mewakili Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman. Yang keempat, jumlah bulu pada Garuda yang menyesuaikan dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 bulu pada setiap sayap yang melambangkan tanggal 17, 8 bulu di bagian ekor yang melambangkan bulan Agustus, yaitu bulan ke-8. Yang ketiga, 19 bulu di pangkal ekor dan 45 bulu di leher melambangkan tahun 1945. Yang ketiga, bentuk negara dan pemerintahannya. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Apa sih sistem presidensial itu? Sistem presidensial itu adalah di mana presiden memiliki kewenangan eksekutif penuh
tanpa bisa dijatuhkan oleh parlemen. Dan kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif dan yudikatif. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum yang biasa kita kenal dengan pemilu. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Yang keempat, sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, meliputi 1. Pertambangan, mencakup batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Indonesia adalah salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia dengan produksi sekitar 400 juta ton per tahun menurut Kementerian ESDM. Minyak bumi dan gas alam di Indonesia memiliki cadangan minyak sekitar 3,7 miliar barel dan gas alam sekitar 157 TCF menurut BP Statistical Review of World Energy 2021. Kedua, kehutanan. Hutan tropis yang menghasilkan kayu dan keanekaragaman hayati. PPID, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang menghasilkan kayu tropis di dunia yang memiliki sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Yang ketiga, perikanan. Wilayah perairan yang luas dengan potensi hasil laut yang melimpah membuat Indonesia menjadi negara penghasil ikan terbesar di dunia, kedua setelah Cina. Dengan lebih dari 6 juta ton ikan diproduksi setiap tahunnya menurut FAO, yaitu Food and Agriculture Organization 2020. Yang keempat, pertanian dan perkebunan. Produk hasil utama seperti padi, kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao. Padi, Indonesia adalah salah satu produsen utama padi di dunia. Pada tahun 2021, produksi padi di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 50 juta ton menurut FAO. Indonesia merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia yang menghasilkan lebih dari 45 juta ton setiap tahunnya menurut BPS 2021. Namun, produksi kelapa sawit ini juga dikritik karena berkontribusi pada deforestasi dan kerusakan lingkungan. Kopi dan karet, kakao, Indonesia adalah penghasil utama untuk produksi produk ini. Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia sebagai produsen karet dan kopi, serta salah satu penghasil utama kakao. Sumber daya alam ini menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia, namun juga menghadapi tantangan seperti eksploitasi berlebihan, deforestasi, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar sumber daya ini tetap lestari dan terjaga bagi generasi mendatang. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, sekitar 2070 juta jiwa. Sumber daya manusia yang melimpah ini menjadi aset penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan agar dapat bersaing dalam era globalisasi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yaitu meliputi yang pertama yaitu peningkatan akses pendidikan melalui program wajib belajar dan beasiswa. Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 20% dari anggaran negara untuk sektor pendidikan yang merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada APBN 2021, total alokasi untuk sektor pendidikan mencapai 550 triliun. Yang kedua, pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal keterampilan tenaga kerja. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hanya 33% dari angkatan kerja Indonesia memiliki pendidikan tinggi atau keterampilan yang memadai.
Ketiga, peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa 33% dari tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang memadai dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun, angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Nah, yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Kemenkes, pada 2020, Indonesia telah menargetkan untuk membangun 30 rumah sakit di daerah terpencil dan memperbaiki lebih dari 1.000 fasilitas kesehatan primer. Dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing global. Nah, bagaimana sih sejarah berdirinya NKRI? Kalau begitu, simak penjelasan dari aku ya. Sejarah berdirinya NKRI. Usaha sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Indonesia mengalami penjajahan oleh berbagai bangsa, termasuk Portugis, Belanda, tentu saja Jepang. Perjuangan kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti perlawanan fisik, seperti Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Aceh 1873 sampai 1904 dan Perang Paderi 1809 sampai dengan 1838 yang melibatkan perlawanan bersenjata terhadap penjajah Belanda. Selanjutnya, ada organisasi modern. Munculnya organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 yang menekankan kebangkitan nasional Sarekat Islam pada tahun 1911 yang memperjuangkan ekonomi pribumi, dan Partai Indonesia pada tahun 1927 yang dipimpin Soekarno dengan gagasan nasionalisme. Selanjutnya ada Pergerakan Pemuda. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menegaskan semangat persatuan bangsa dengan ikrar bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Selanjutnya ada masa pendudukan Jepang. Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945 dan menjanjikan kemerdekaan. Namun, rakyat tetap mengalami penderitaan akibat eksploitasi tenaga kerja atau romusa. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Nah, saat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta sebagai bentuk deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Pasca kemerdekaan Indonesia, negara ini mengalami beberapa periode penting. Pertama, periode pada tahun 1945 sampai dengan 1949, di mana Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari agresi militer Belanda, yaitu melalui berbagai pertempuran, seperti pertempuran Surabaya dan Bandung Lautan Api, hingga akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dalam konferensi meja bundar atau disebut dengan KMB. Kemudian, periode pada tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer, yaitu pemerintahan sering berganti-ganti karena ketidakstabilan politik. Partai politik yang kuat berusaha mendapatkan kendali dalam pemerintahannya, yang menyebabkan kabinet tersebut tidak bertahan lama. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu mengembalikan sistem pemerintahan ke Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, periode pada tahun 1959 sampai dengan 1966, Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, yaitu dengan menguatkan peran presiden.
Sistem ini menekankan perbedaan pendapat dan memberikan ruang bagi Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. Namun, ketegangan politik tersebut mencapai puncaknya pada peristiwa G30S PKI tahun 1965 yang menyebabkan jatuhnya Soekarno. Supersemar Surat Perintah 11 Maret 1966 memberikan wewenang terhadap Soeharto untuk mengendalikan situasi-situasi tersebut. Selanjutnya periode 1966 sampai 1998 yaitu Orde Baru. Di periode ini Soeharto berkuasa dengan janji stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Orde Baru memang membawa kemajuan dalam pembangunan, tapi sayangnya diwarnai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kebebasan politik dibatasi dan kritik terhadap pemerintah pun ditekan. Ada krisis ekonomi di 1997 sampai 1998 yang memicu demonstrasi besar-besaran yang akhirnya menyebabkan Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Lalu terakhir ada periode 1998 sampai sekarang, yaitu era reformasi. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi. Terdapat perubahan besar yang terjadi, di antaranya yang pertama, pemilihan presiden langsung pertama kali pada tahun 2004. Yang kedua, desentralisasi pemerintahan yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah. Yang ketiga, kebebasan pers dan demokrasi semakin berkembang. Dan yang terakhir, adanya pemberantasan korupsi, meskipun sebenarnya masih menjadi tantangan sampai saat ini. Akhir kata, NKRI merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman geografis, budaya, serta sumber daya yang melimpah. Dengan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia menjaga persatuan di tengah keberagaman. Sejarah panjang perjuangan kemerdekaan menunjukkan betapa giginya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Sebenarnya setelah merdeka pun Indonesia terus menghadapi tantangan dalam membangun negara, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Hingga kini Indonesia terus berupaya menjadi negara yang maju, demokratis, dan juga sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang NKRI dan sejarah berdirinya. Kami berharap presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta memberikan pengetahuan bagi kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.